Bangsat, sialan, ternyata setan dibilang. Dia sambil kayak ngintip gitu kan. Itu tuh di depan, masa kagak kelihatan lu? Dibilang kayak gitu kan. Oh iya, itu tuh om, itu sosok itu tuh om yang saya ceritain sama om semalam, itu yang nongol di plafon ini nih, kakinya di atas, palanya di bawah, terus dia muter gitu. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue John Arya. Suasana mencekam dan menyeramkan dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini. Di mana pada saat dia tinggal di sebuah kontrakan, gangguan-gangguan gaib dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini. Penasaran dengan gangguan gaib apa yang dialami oleh Bang Ferry? Saksikan terus kisah lengkapnya hanya di Telusur. Bang Ferry, Iya bang. pada saat kejadian suasana mencekam di sana tuh seperti apa sih bang yang dialami tuh bang? Ya kalau dibilang suasana ya mencekam pastilah bang. Saking mencekamnya itu bikin saya tuh sampai kapok gitu loh untuk tinggal sendiri di situ. Jadi cerita awalnya tuh gini bang. Saya itu kan tinggal di Jakarta Timur nih bang. Masih sama keluarga lah. Itu tahun 2003 itu saya masih baru lulus SMA tuh bang. Masih ya tahu sendiri lah bang, kalau baru lulus SMA ya kita kan nggak mungkin bisa langsung dapat kerja gitu kan. Ya kadang saya tuh keliling-keliling, nanya ke tetangga ada kerjaan nggak. Terus saya juga nanya-nanya sama saudara-saudara saya ada kerjaan nggak. Nah pas ada kumpul-kumpul keluarga gitu, kebetulan tuh ada om saya namanya Aris. Saya juga nanya pertanyaan yang sama, om ada kerjaan nggak nih om? Saya udah lulus SMA nih om, saya pengen kerja gitu. Ini kamu serius nih beneran mau kerja? Tapi kerja di pabrik loh. Jadi operator mesin kamu bisa? Mau nggak? Sanggup nggak? Karena namanya di pikiran Om Aris itu kan nggak semua tuh orang yang namanya baru lulus SMA tuh mau kerja capek gitu. Karena buat gambaran aja ya, kerja jadi operator mesin tuh bukan kerjaan yang gampang juga. Itu termasuk kerjaan yang capek. Ditambah lagi harus bersedia masuk shift 2. Shift 2 itu yang shift masuknya setengah 5 sore, ntar pulangnya jam 12 malam. Dan itu kebanyakan sebenarnya nggak semua orang mau, makanya meyakinkan saya gitu loh, bener-bener nggak nih orang mau serius mau kerja. Dan saya juga, namanya saya pengen bener-bener kerja gitu kan, saya meyakinkan om saya, ya om saya serius om, saya bener-bener mau kerja om. Yaudah kata om saya bilang, kamu siapin aja lamaran ya. Kamu siapin lamaran, kelengkapannya tuh kayak fotokopi KTP lah, pas foto 2x3, segala macem deh. Daftar riwayat hidup segala macem. Terus nanti besok kalau ada waktu kamu kasih ke om, nanti baru lamarannya om bawa. Yaudah, habis pertemuan itu, saya pulang ke rumah, saya siapin tuh lamaran saya tuh bang. Tapi saya baru ketemu om saya itu sekitar 2 atau 3 hari kemudian tuh. Sebenarnya rumah tempat saya tinggal itu di Jakarta Timur sama rumah om saya itu sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Tapi emang karena om saya itu sibuk, jadi kita jarang ketemu gitu. Jadi saya waktu itu ke pagi-pagi tuh ke rumah om saya. Pas banget dia tuh lagi mau berangkat kerja tuh. Pas banget tuh. Untung dia belum berangkat. Karena dia posisinya udah di motor tuh bang. Udah mau berangkat mau kerja. Mau masuk pagi tuh dia tuh. Itu sekitar jam 6:30 lah itu. Nah, ini om, saya bawa lamaran, terus ya udah lamarannya dibawa tuh sama saya. Om saya berangkat kerja tuh. Ya udah om saya berangkat kerja, ya udah saya pulang lagi ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya sambil nanya-nanya orang-orang lain juga soal apa ada lowongan lain nggak gitu loh. Ya kan saya juga nggak bisa berharap, saya belum tentu yakin lamaran yang saya kasih ke om saya itu bakal diterima gitu loh. Jadi saya buat persiapan aja gitu. Nah singkat cerita tuh sekitar 1 minggu lah, om saya nelpon, tapi nelponnya ke mama saya. Zaman dulu saya, karena belum kerja, saya belum punya handphone bang. Nanti tolong besok siap-siap, si Perry nih mau ada interview nih, hari Senin jam 8. Saya tanggalnya lupa tuh bang, tapi pokoknya tuh interviewnya itu hari Senin. Terus ya udah,
ini beneran nih, wah itu saya seneng banget itu bang. Gimana sih namanya, baru lulus SMA, terus pertama kali dapat panggilan kerja itu senangnya luar biasa gitu kan. Wah, semangat banget itu saya tuh. Saya siapin semuanya, saya sampai beli baju putih, baju celana hitam tuh namanya buat interview kan harus rapi gitu kan. Saya datang tuh pagi-pagi tuh jam 6. Jam 6 saya datang ke rumah om saya. Saya bilang, "Om, saya nanti nebeng ya om ya." Karena kan saya belum punya motor waktu itu kan. Dan karena om saya juga kerja di pabrik itu, maksudnya biar sekali jalan aja. Om saya juga bilang, "Oh ya udah, berangkatlah tuh." Berangkat. Itu jam 6 saya ke rumah om saya, jam setengah 7 saya berangkat. Perjalanan tuh sampai kantor tuh jam 8 kurang 15 lah itu kira-kira. Lumayan agak jauh lah, memang agak jauh jaraknya dari rumah ke pabrik itu. Nah, nyampe di sana tuh om saya kerja, saya di interview tuh. Saya tunggu di satu ruangan, udah interview lah. Diterima. Sampai orang personalianya itu, orang HRD-nya itu nanya, "Udah bisa bekerja itu kapan?" Kalau saya waktu itu, saya mau hari ini pun saya siap gitu loh. Tapi ya dengan pakaian seadanya gitu kan, karena saya cuman pakai baju putih sama hitam yang saya siapin waktu itu aja. Terus ya udah kamu pulang aja deh, kamu nanti mulai kerja besok ya. Nanti kamu besok kesini lagi. Ya udah, karena om saya kerja, saya pulang tuh sendiri naik angkot. Cuman ribet banget tuh bang. Itu naik angkot tuh 2 kali, terus tambah ada naik ojek juga gitu loh. Karena jalurnya itu bukan jalur umum, jadi harus ada naik ojek gitu karena menyusurin perkampungan gitu. Pas habis di interview itu kan saya dikasih tahu nih bang, jadi ternyata saya juga dapat jatah shift tuh ada, nggak cuma shift 1 doang, ada shift 2. Nah masalahnya kan saya masih nebeng nih sama om saya. Kalau om saya itu kan dia karena udah karyawan tetap, dia shift 1 terus gitu loh. Kalau shiftnya barengan sama om saya bisa tuh nebeng pulang pergi sama dia, naik motor. Tapi kalau shift 2, wah ribet juga, saya harus naik angkot tuh bang, pulang pergi. Nah ini jadi kendala buat saya, udah pulangnya malam, naik angkot, ribet deh bang pokoknya bang. Nah nyampe di rumah tuh, saya mikir gitu kan, wah ini gimana ya kerja. Akhirnya pas udah agak malam tuh, saya main tuh ke rumah om saya. Om saya juga nanya, gimana tadi interviewnya? Lancar om, saya bilang. Terus saya diterima. Oh diterima, ya udah. Terus saya cerita keluh kesah saya. Saya cerita sama om saya, gimana nih om? Namanya orang baru pertama kali kerja, nuansanya tuh pulang jam 1 malam tuh kayak masih nuansa yang baru gitu loh bang. Karena kita kan sekolah kan paling pulang siang gitu loh. Belum terbiasa aja gitu loh. Makanya di situ saya minta tolong sama om saya, cari kontrakan deh om. Yang deket-deket pabrik. Ya minimal saya nggak terlalu ribet deh kalau misalnya shift 2. Shift 1 kan saya bisa bareng nih sama om nih. Tapi kalau shift 2, gimana ya? Kalau ada kontrakan yang deket-deket situ kan saya nggak terlalu ribet tuh gitu loh. Pagi malam-malam gitu kan bang. Om saya bilang, udah kamu tenang aja, nanti om bantu deh kalau untuk awal-awal. Jadi awal-awal tuh saya nebeng tuh sama om saya. Om saya katanya nggak apa-apa kamu untuk pertama-tama kamu pulang pergi bareng aja karena kita satu tujuan kan, satu arah gitu loh. Satu tempat juga. Tapi nanti sembari dalam masa numpang itu om saya ternyata dia nyari-nyari kayak kontrakan gitu. Jadi pabrik itu tuh dia wilayah kelilingnya itu tuh banyak kontrakan ternyata bang gitu loh. Nah, om saya kan karena udah lama di pabrik itu, dia channel kontrakan kan banyak tuh. Dia nanya-nanya sama temen-temennya. Selama 1 minggu itu om saya selalu cerita, sabar ya, om lagi nyari kontrakan nih buat kamu nih. Biar kamu nggak terlalu jauh, jadi nanti kamu tinggal di kontrakan aja. Nanti kalau waktu ada libur, baru kamu pulang ke rumah tuh yang di Jakarta Timur. Jadi, pabriknya ini lokasi di Cikarang bang. Kebayang kan tuh Jakarta Timur ke Cikarang kan, jaraknya kayak gimana gitu loh. Nah, selama 1 minggu itu, saya masih ikut om saya tuh nebeng tuh, naik motor tuh. Setelah udah dapat kontrakan itu, nah disitulah saya udah nggak naik sama om saya. Om saya tuh pas pulang kerja tuh ngasih tahu nih Per, gimana nih kontrakannya nih? Ya 3 petak ya untuk awal-awal kerja, ya nggak masalah lah. Yang penting layak huni, dia nggak bocor, terus nggak, kalau banjir juga nggak kena daerah situ bang. Kebetulan daerahnya itu daerah tinggi. Jadi enak lah gitu loh. Di situ juga meskipun kontrakan ada gang tapi ada lapangannya juga, jadi udaranya tuh nggak terlalu panas gitu loh. Karena di situ banyak pohon-pohon juga gitu loh bang. Saya kan belum ada perlengkapan tuh bang. Waktu itu pemilik kontrakan tuh nanya, kamu udah mau pindahannya kapan? Waduh, pindahan juga saya nggak bakal ribet
bawa barang-barang saya belum ada, kayak lemari apa segala macam saya nggak ada. Paling saya juga nanti kalaupun pindahan tuh saya cuma bawa baju doang, baju, terus peralatan mandi sama Walkman lah. Itu 2003 itu eranya kita tuh suka denger Walkman, Bang. Walkman yang masih kaset tahu ya, Bang ya, belum yang CD. Karena zaman itu juga handphone itu masih handphone yang poliponik, belum bisa dengerin lagu. Jadi kita tuh kalau dengerin lagu kalau nggak denger dari radio, dari Walkman gitu. Cuman era itu kita tuh masih ngetrennya Walkman lah. Nah terus pas dicek sama bapak kontrakan, saya kan nggak ada tuh peralatan tidur apa segala macam. Jadi saya tuh cuma bawa kardus doang, Bang, buat alas tidur. Mungkin yang punya kontrakan kasihan sama saya kali ya. Dia bilang dia ngajak ke rumahnya. Rumahnya ternyata nggak jauh dari situ juga gitu. Agak jalan lagi lah. Terus dia bilang, nih buat kamu nih karpet, terus ada sarung sama selimut. Bantal juga bantal yang kecil, Bang. Satu, ya lumayan lah, Bang. Dikasih pinjem gitu kan. Daripada saya cuman kardus gitu doang, nggak ada bantal, nggak ada selimut, nggak ada apa gitu. Mulai deh tuh, Bang. Saya pertama kali tinggal di kontrakan, pulang pergi saya kerja di pabrik. Jadi saya jalan kaki, Bang. Dari kontrakan itu ke pabrik tuh cuma 15 menit, Bang. Memang dibilang dekat enggak, dibilang jauh juga enggak gitu. Tapi setidaknya itu lebih baik lah daripada saya bolak-balik kan Cikarang, Jakarta Timur gitu loh. Nah, jadi mulai dari itu, Bang, saya tinggal di kontrakan itu tuh, Bang. Jadi saya tinggal di kontrakan itu, pulang pergilah saya ke pabrik itu, Bang. Jadi seminggu shift 1, seminggu shift 2. Ya itu saya awal-awal tinggal di situ tuh ya nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, biasa aja gitu. Cuman saya dulu kan terbiasa tinggal sama keluarga, rame orang gitu kan. Tiba-tiba saya tinggal ngontrak sendirian gitu loh. Cuman kayak apa ya, ada nuansa baru aja gitu. Saya lagi mencoba beradaptasi aja gitu. Jadi kalau saya kerja shift 2 nih, Bang, saya itu kan masuknya jam 4:30 sore. Pulangnya itu jam 12 malam kalau di jam kerjanya. Tapi biasanya saya masih ngobrol-ngobrol dulu tuh sama yang orang-orang pabrik, namanya anak baru kan, kenalan-kenalan gitu loh. Apa basa-basi biar kenal juga sama orang-orang di sana gitu loh. Nah, disitulah saya baru jalan menuju kontrakan gitu loh. Tapi ada juga yang orang-orang yang pabrik itu yang kita satu arah, tapi ntar mungkin karena kontrakannya beda, ntar ada misahnya gitu loh, Bang. Jalan bareng, ntar misah tuh. Saya biasanya tuh yang terakhir, karena jarak, kalau mereka kan yang deket-deket tuh, yang dari pabrik paling 5 menit, kalau saya tuh 15 menit. Agak kesana dikit gitu loh kalau dari pabrik. Lagi jalan tuh, saya ditegur tuh sama bapak-bapak tuh, Bang. Nih bapak-bapak kumisan, agak gemuk, perutnya buncit gitu lah. Ya karena saya di situ kan orang baru ya, Bang, saya nggak terlalu kenal gitu orang-orang lingkungan sana itu orang-orangnya yang mana aja. Saya baru tinggal di kontrakan itu, saya cuman keluar rumah tuh berangkat kerja ke pabrik, terus pulang kerja udah saya di kontrakan, saya nggak pernah keluar, jadi nggak tahu orang-orang sana gitu. Saya nggak kenal gitu. Ini bapak-bapak negor, loh mas tinggalnya di mana? Mungkin dia nanya takutnya saya maling atau gimana gitu kan. Saya berpikir, oh ini orang sini kali gitu kan. Soalnya tuh posisi saya tuh udah 10 meter lagi lah itu sama posisi kontrakan saya. Saya tunjuk tuh, itu tuh kontrakan saya baru di sini belum ada sebulan, saya bilang kayak gitu. Bapak-bapaknya cuma bilang, oh baru berarti ya. Iya baru, Pak. Terus udah langsung pergi gitu aja, Bang. Ya udah saya lanjut jalan kan. Nah saya jalan tuh, Bang, ke kontrakan saya kan. Saya buka tuh pintu kontrakan saya. Saya buka. Nih beneran nih, Bang, nih buat saya janggal banget, Bang. Aneh, Bang. Karena begitu, saya biasanya buka pintu kontrakan tuh nggak ada apa-apa, tapi pas malam itu, Bang, itu ketika saya buka pintu itu dari dalam tuh ada aroma bunga mawar, Bang. Iya. Zaman itu tuh saya mikirnya kayak parfum, karena orang-orang karyawan pabrik tuh biasanya pakai parfum yang aroma mawar gitu, Bang. Ada aroma, pokoknya aroma kayak bunga-bunga gitu dah. Terus saya tuh mikir, ini siapa ya? Perasaan saya namanya baru kerja, saya sendiri nggak pakai parfum, Bang. Saya nggak pakai parfum. Terus saya juga ingat kan di situ saya sendiri ngontrak, nggak ada orang. Terus sampai saya mastiin tuh, Bang, kanan kiri saya kontrakannya masih digembok, Bang. Kirain saya tuh mungkin dari sebelah kali kanan kiri. Tapi saya lihat engsel kontrakannya itu masih digembok, berarti belum ada penghuninya. Itu nggak bakal saya lupain tuh, Bang. Karena biasanya saya balik tuh nggak ada aroma, ya aroma cuman aroma apa, bau lepek rumah yang jarang dibersihin gitulah gitu loh. Namanya anak cowok, Bang,
kontrakan ya apek lah gitu loh aromanya. Terus ya udah tuh bang, saya lempar tas, saya ke kamar mandi tuh bang. Saya kamar mandi, bersih-bersih itu cuci muka saya bang. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Saya nggak mandi bang, takut masuk angin bang. Nah saya lagi cuci muka tuh bang, masih ada sabun nih bang. Itu saya kedengeran pintu depan kontrakan saya. Ada yang ngetok-ngetok, assalamualaikum, wah ada tamu nih malam-malam nih. Namanya saya masih bisa, bentar ya. Saya basuh dulu tuh bang, saya basuh, saya ke depan. Saya ingat banget itu saya yakin banget itu suaranya itu kenceng itu bang. Ketok-ketok terus ngomong assalamualaikum, itu suara cewek bang. Saya cuma nyaut doang, bentar ya, karena saya posisi lagi cuci muka. Begitu saya basuh, saya sampai ke depan nggak ada orangnya bang. Nah saya itu kan ngeliat keluar, cengok-cengok saya kan kanan kiri. Di situ tuh saya mikir, wah ini ada yang nggak beres nih, ada yang aneh nih gitu. Itu tuh buat saya waktu itu tuh suasananya agak mencekam tuh bang. Saya mulai kayak ada rasa kayak takut gitu, takut, panik, serba-serbi lah bang. Wah ini aneh nih gitu. Yaudah pintu saya kunci aja lah. Saya kunci tuh bang. Terus saya buat nenangin diri saya ke belakang saya bang, ke dapur lah. Net saya bikin teh buat nenangin diri aja gitu loh bang. Posisi udah capek, ketemu nuansa kayak gitu kan. Saya bikin teh, saya lagi ngaduk tuh. Digedor-gedor lagi bang, pintu depan saya. Assalamualaikum. Lah ini suara cewek yang tadi nih. Saya masih ngaduk kan. Itu saya sambil gini bang, posisi ini tangan saya masih ngaduk gitu kan. Namanya kontrakan 3 petak itu kan kelihatan tuh bang. Ini jujur nih bang. Saya pas nengok ke belakang tuh bang. Jadi tuh pintu kontrakan kan masih pintu yang gagang gitu tuh bang. Itu pintunya tuh gini-gini bang, kayak ketok-ketok sambil masuk gitu loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu bunyi gerak. Kayak orang bener-bener mau masuk gitu loh. Saya langsung merinding saya itu bang. Wah ini siapa ini gitu loh. Saya cuma dari belakang tuh, siapa? Mau ngapain? Saya cuma jawab kayak gitu doang bang. Itu siapa ya? Jangan bercanda ya. Yaudah saya beraniin diri dah. Saya buka tuh pintu depan saya yang tadinya dikunci. Kagak ada lagi bang pas saya buka bang. Saya tengok-tengok lagi kanan kiri. Wah kagak beres nih. Saya tuh makin takut bang. Masalahnya kejadian bukan sekali bang, 2 kali. Pertama tadi saya cuci muka, yang kedua saya lagi bikin teh gitu kan. Udah tuh, saya saking karena ketakutannya tuh udah, saya tutup lagi pintu kontrakan saya kunci. Baru saya kunci cetek gini, itu dari genteng tuh ada suara bang, brak gitu loh. Itu kayak ada sesuatu yang jatuh di genteng gitu bang. Makin panik lagi saya tuh bang. Waduh gimana nih gitu kan. Yaudah dah, saya karena posisi udah ketemu yang kayak begitu dah, saya paksa untuk tidur aja bang. Tapi saya nggak bisa bang. Saya udah maksa, udah kayak merem gitu loh, biar tidur gitu. Aduh. Nah saya kan dengerin Walkman tuh sambil tiduran gini nih bang. Sambil tiduran, ngadep ke tembok tuh, di tembok tuh ada jam bang. Saya ngeliat tuh jam 1 malam posisinya tuh bang. Saya tuh berusaha untuk tidur tuh bang. Saya tuh posisi kayak mau tidur nih, merem. Tapi saya tuh belum tidur bang. Belum tidur. Nah anehnya nih bang, dalam posisi itu, saya ngebuka mata tuh nggak bisa bang. Jadi posisi saya dengar Walkman, saya tiduran, saya merem, tapi saya dalam nggak keadaan tidur. Saya masih keadaan sadar. Masalahnya saya mau melek tuh nggak bisa bang. Saya mau melek nggak bisa gitu loh. Jadi saya madepin kepala gitu kan. Kayak ketindihan gitu bang. Gimana sih? Saya nggak bisa bergerak gini bang, tapi kepala saya tuh masih bisa gini-gini nih bang. Gitu loh. Kayak digencet, kayak ditindihin, napas tuh agak berat bang. Gimana sih kayak ditimpa gitu, kayak posisi agak ditekan gitu loh. Saya pengen ngomong tolong tuh suara nggak bisa keluar. Terus pas kepala saya gerak-gerak kayak gini tuh, pas posisi ngadep arah plafon gitulah. Pas saya ngeliat arah plafon itu tuh bang, meskipun masih samar-samar tuh bang, saya ngeliat tuh ada kayak sosok putih gelantungan gitu bang. Jadi kayak kaki tuh di atas plafon, palanya tuh di bawah bang. Gitu loh. Tapi dia membelakangi saya bang. Saya posisi kayak dia membelakangi saya gini nih. Itu tuh bajunya tuh kayak putih dekil gitu loh. Putih-putih yang kumel kucel gitu lah. Bukan yang bersih, enggak. Udah gitu rambut acak-acakan lagi kan. Apaan nih gitu kan. Saya pengen teriak nggak bisa bang. Saya cuma Yang lebih ngeri lagi nih bang, dia ngebelakangin saya gitu kan ya. Ngebelakangin. Palanya muter bang, ngadep saya bang. Jadi pas palanya balik bang, buset matanya hitam bang. Saya tuh pengen ngomong tapi cuman gitu-gitu doang yang keluar itu. Itu saya udah keringetan dingin bang.
saya itu nggak lagi mimpi tuh bang, saya masih sadar bang. Orang itu musik itu masih nyala bang di Walkman saya. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, pala saya dong yang begini-gini. Saya tuh pala aja pengen banting muka, maksudnya gitu biar nggak ngeliat itu. Saya nggak kayak ditahan pala saya gitu loh, kayak dipaksa untuk ngeliatin sosok itu. Wah, gila itu bang. Saya bertahan itu bang, posisi ketindihan kayak gitu tuh bang. Itu di kuping saya tuh musik tuh udah berhenti bang, karena kan Walkman kaset bang. Walkman kaset itu kan paling cuman 30 menit udah, sampai kasetnya di ujung udah dia mati sendiri gitu kan. Itu udah nggak ada suara musik lagi, tapi saya masih tetap bertahan dalam kondisi kayak gitu. Saya kagetnya tuh ada suara azan subuh tuh bang. Allahu Akbar gitu kan. Nah di situ bang saya baru bisa buka mulut saya bang. Pas saya buka mulut tuh saya kayak napas ngos-ngosan bang. Wah, saya kayak ngerasa capek banget lah itu. Saya ngerasanya tuh kayak baru 10 menit lah itu kejadian gitu loh. Tapi ini ternyata udah 3 jam gitu loh. Saya bangun, saya ke dapur gitu kan. Saya ke belakang tuh saya cuci muka aja gitu, cuci muka. Terus saya ngeliat tuh teh manis saya yang tadi malam tuh nggak sempet saya minum. Udah saya minum aja lah, udah dingin gitu kan. Ini spontan aja gitu ya bang ya. Saya ngerasa kayak, wah apa saya udah ngeganggu penghuni di situ, saya spontan aja saya ngomong. Maaf ya kalau saya ada ganggu, saya nggak ada niat apa-apa, saya cuman tinggal di sini, saya cuman pengen kerja doang gitu loh. Kontrakan ini cuman tempat saya biar pulang saya nggak kejauhan, saya nggak ada niat aneh-aneh, saya nggak ada macam-macam, tapi tolonglah jangan ganggu saya, kasihani saya kerja di pabrik juga udah capek gitu loh. Saya sampai spontan ngomong kayak gitu aja bang. Dan dari jam 4 itu bang, saya nggak tidur lagi tuh bang. Ya gimana ya mau tidur tapi keadaan jantung tuh masih deg-degan juga bang. Saya tuh sebenarnya lanjut masuk pagi tuh bang. Masuk pagi itu kan biasanya berangkat jam 7 karena masuk kan jam 7.30 tuh. Itu saya sampai nggak mandi bang. Saya cuma cuci muka doang udah. Sarapan juga saya nggak selera bang. Udah berangkat kerja aja udah. Saya ketemunya pas jam makan siang tuh di kantin. Saya ngobrol tuh sama om saya, om, saya mau cerita nih om. Sambil makan gitu kan. Gimana kerja di sini? Dia malah nanya kerjaan kan. Enak nggak? Terus gimana kontrakan baru? Enak kan? Nyaman kan? Betah-betahin lah ya. Namanya nyari duit itu susah ya. Begini nyari duit. Padahal saya bukan mau cerita itu gitu loh. Saya mau cerita yang lain. Saya bilang sama om saya, sebenarnya om nih, saya mau cerita nih om. Saya semalam dapat pengalaman aneh nih om. Kejadian horor gitu deh om. Ah ngawur kamu. Banyak nonton film setan nih, makanya bisa punya pikiran kayak gitu. Nggak ada tuh setan-setan tuh. Udah tahun berapa sekarang? Udah makan. Bentar lagi udah mau masuk kerja lagi nih. Ya om beneran nih om. Udah makan lah. Apalah setan-setan itu, nggak ada setan-setan itu, dibilang. Om saya nggak mau percaya gitu loh. Saya udah berusaha gitu kan. Udah pokoknya jam makan siang udah selesai tuh. Balik kerja lagi tuh bang. Nah kebetulan nih bang, ternyata tuh pas banget di hari itu ada pertandingan futsal tuh bang, jam 7 sampai jam 9. Tapi kan saya pulang kerja kan jam 5 tuh, jam 5 sore. Saya tuh nongkrong bang, di pabrik. Di pabrik itu biasa kan kalau pulang kerja, ya kayak biasa lah bang, nongkrong sama teman-teman, ngobrol-ngobrol. Nunggu jam 7 karena nanggung bang. Biar saya nggak bolak-balik maksudnya. Jadi saya nongkrong dulu sama teman-teman yang di pabrik, baru abis itu berangkat bareng-bareng tuh ke tempat futsal. Jam 7 sampai jam 9. Nah kebetulan pas di tanding futsal itu ada om saya juga, gitu. Ada om saya, ketemu lagi saya sama om saya, gitu kan. Udah selesai main futsal tuh, Per, ayolah, om mainlah ke kontrakan kamu dah. Kayaknya ntar sekalian nginep aja deh. Ntar gampang deh, ntar om tinggal telepon si tante deh, om bakal nginep di tempat kamu semalam. Wah, saya seneng dong bang. Berarti malam ini saya ada temennya nih tidur nih, gitu kan. Ada om saya. Karena saya awalnya tuh saya was-was gitu, takutnya malam ini saya bakal ngeliat sosok yang semalam saya lihat itu tadi. Tapi karena ada om saya jadi senang gitu loh. Nah futsal itu kan selesainya jam 9 malam tuh bang. Tapi kita nggak langsung pulang bang, biasalah ngilangin capek ngobrol-ngobrol gitu kan. Sekitar jam 10-an lah, baru saya sama om saya tuh berangkat tuh ke kontrakan naik motornya dia. Nah biasalah tuh bang, namanya pulang motor kan sambil ngobrol gitu kan. Tapi om saya tuh sambil kayak cengak-cengok gitu, kanan kiri gitu kan. Oh Per, daerah kontrakan lo sepi juga nih Per. Terus gimana? Cewek yang tadi malam ketemu sama lo, nanti bakal datang lagi nggak?
Kalau datang kenalin sama gue ya, sambil ngomong gitu, dia sambil kayak ketawa cengengesan gitu, maksudnya mungkin kayak ngeledek, bercandain gitu bang. Tapi saya, waduh om, jangan gitu dong om. Saya cerita beneran nih om, bukan bercanda om. Saya beneran takut nih om. Payah lah anak muda zaman sekarang gitu kan. Saya nyampe kontrakan sama om saya tuh jam 10 lewat 15 menitan lah bang, malam. Udah biasa bang, bersih-bersih, ganti pakaian. Om saya nginep kan dia nggak bawa pakaian ganti tuh. Dia pakai baju sama celana pendek saya, karena ukurannya ya nggak terlalu pas-pas juga sih, tapi ya sementara doang kan, namanya cuma nginep semalam gitu kan. Udah tuh, om saya terus ke depan kontrakan dia, maksudnya ngerokok. Saya sebagai keponakan bikinin kopi kan, saya ke belakang tuh bikinin kopi. Udah saya habis sudah bikin kopi di belakang, saya bawa ke depan tuh bang. Kita nongkrong di depan kontrakan lah, ngopi sambil ngerokok, ngobrol. Ya ngobrol kerjaan gitu, kayak berapa minggu ini kerja, terus dapat pelajaran apa aja. Kalau bisa seniornya itu kamu dengerin, kalau misalnya diajarin nurut, attitude juga dijaga, kayak ya ngasih wejangan-wejangan gimana sih bang, om sama keponakannya maksudnya biar saya tuh kerjanya bagus, kerjanya bener gitu loh. Tapi sambil ngobrol-ngobrol ngalur ngidul juga gitu, kadang ngobrolin bola lah, ngobrolin smackdown lah, ngobrolin macam-macam lah. Om saya tuh mungkin karena orangnya tipikal orang yang udah terbiasa begadang ya. Kalau saya kan enggak tuh, itu ngobrol sampai jam 1 malam tuh bang. Itu om saya tuh masih seger bang. Kalau saya tuh udah ngeladenin udah gini, aduh gini. Saya udah kayak orang udah ngantuk gitu, ya om, udah kayak gitu aja. Terus karena saya udah saking nggak kuatnya, saya bilang om, saya udah nggak kuat lagi nih om, saya mau tidur rebahan duluan deh om ya. Ya, baru jam berapa udah tidur aja. Ya udah sana. Ya udah, saya masuk ke dalam, saya tiduran. Om saya masih di luar tuh, masih ngerokok lah dia tuh. Baru saya mau mulai mulai kayak masuk bener-bener tidur lelap gitu loh. Saya kaget tersuruh brak gitu loh. Saya lihat tuh bang, om saya tuh banting pintu gitu. Dia kayak dari luar banting pintu masuk, tapi posisi masih palanya tuh kayak ngeliat dari jendela, kayak ngeliat ke arah luar. Apaan sih om, saya sambil ngecocok mata gitu kan. Ada apaan sih om? Tapi om saya tuh kayak lagi ngedengerin saya, dia tuh kayak lagi posisi kayak siaga gitu, kayak sambil ngedumel gitu loh. Bangsat, sialan. Ternyata setan dibilang. Dia sambil kayak ngintip gitu kan. Saya coba ngintip keluar jendela kan, om saya tuh sambil nunjuk-nunjuk. No, lihat no, yang di seberang no. Tangannya tapi dia gemeteran gini bang. Dia mungkin udah posisi ketakutan juga tuh, ketakutan, kesel, marah gitu kan. No. Mana om gitu kan. Itu mata lu kagak lihat no di seberang no. Itu tuh di depan masa kagak kelihatan lo. Dia bilang kayak gitu kan. Oh iya. Itu tuh jadi posisi depan kontrakan tuh kan kayak ada pohon-pohon pisang gitu tuh bang. Itu emang sosok tuh berdiri bang. Kalau yang semalam itu kan dia kan berdirinya kayak terbalik gitu ya. Nah ini dia berdiri biasa bang, madep ke sini. Dan saya ingat persis tuh bang, itu sosok yang saya lihat semalam tuh bang. Saya bilang sama om saya, itu tuh om, itu sosok itu tuh om yang saya ceritain sama om semalam, itu yang nongol di plafon ini nih, kakinya di atas, palanya di bawah, terus dia muter gitu. Om saya tuh langsung, itu per, beneran per. Pas ngomong itu tuh nggak mau ngeliat muka saya, dia tetap fokus ke situ tuh ngeliat. Per. Pindah dia. Om saya tuh ngomong pindah, ternyata tuh setan itu kayak terbang gitu. Yang tadinya tuh di bawah tuh terbang ke atas, terus pindah ke tempat pohon yang lain. Di belakang itu ada pohon lain bang, yang lebih tinggi bang. Itu beneran setan ini mah per. Ini mah setan ini, nggak mungkin nih orang nih. Orang terbang gitu. Wah gila. Ini kontrakan ada setannya nih. Ya kan saya udah bilang sama om. Omnya bilang malah saya dibilang banyak nonton film lah. Omnya kagak percaya sama saya. Waduh. Ah gila ini beneran setan ini. Nah itu pas sudah saya sama om saya tuh masih posisi ngintip di jendela nih bang. Ini posisi kuntilanaknya nih bang. Dia tuh kayak berdiri, tapi dia palanya goyang-goyang gini nih bang. Mukanya sambil senyum. Saya nggak bisa praktekin, tapi pokoknya posisi kayak begitu. Nah nggak lama tuh bang, itu setan tuh yang dari arah pohon itu tuh dia kayak suara nangis gitu, kayak gimana sih, kayak aduh saya nggak bisa praktekin bang, tapi pokoknya suara kayak gitu, ngeri. Itu di saya tuh horor banget tuh bang. Tiba-tiba dia ketawa lagi, kayak gitu bang. Dan itu makin lama tuh kayak jaraknya dia kayak mendekat tapi pelan gitu loh bang.
om saya tuh kesel gitu loh. Oh setan nih, dibuka kontrakan om saya keluar. Wah setan lu, ganggu aja lu. Setan lu. Om saya tuh teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Bangsa tuh sialan lu, nakut-takutin aja lu. Setan lu. Nah karena om saya tuh keluar teriak-teriak nggak jelas gitu kan, itu yang lingkungan yang tadinya sepi bang, orang-orang pada keluar rumah bang. Ada apaan, ada maling ya. Sampai ada bapak-bapak bawa senter gitu kan, disangka mungkin ada maling atau apa gitu kan. Setan lu. Om saya tuh masih ngerujuk gitu doang. Saya tuh masih di dalam kontrakan, saya nggak berani itu bang untuk benar-benar deket kayak om saya itu. Saya lihat tuh warga udah pada ngumpul tuh. Sampai di situ ada Pak Centeng 2 orang tuh. Pak Centeng itu kayak semacam hansip yang suka ronda keliling malam-malam gitu loh bang. Ronda keliling malam-malam. Tuh sampai ditanya sama Pak Centeng, ini bapak siapa gitu kan. Mungkin karena belum kenal, baru pertama ngeliat ada om saya di situ kan. Terus saya jelasin gitu kan. Ini om saya. Saya baru nih ngontrak di sini nih om saya sampai ngasih penjelasan kayak gitu, tapi dalam nuansa saya masih ketakutan juga gitu loh. Apaan sih setan-setan apaan dari tadi? Itu ada kuntilanak. Warga bukannya ikutan takut atau panik, malah kayak, oh, cuman kayak gitu doang bang. Lah, mereka kayak terbiasa gitu, kayak, oh kuntilanak, ini paling. Pada kayak gitu, dalam ketakutan tuh saya, ini apaan sih? Kok cuman kayak saya om saya dong yang kayak takutan, warga lain tuh kayak biasa aja gitu loh. Terus akhirnya nggak lama tuh warga mulai tuh pada balik ke rumahnya, terus ada Pak Centeng 2 orang tuh ngikut ke kontrakan gitu, nanya. Pokoknya salah satu centeng itu saya nggak tahu namanya bang, pokoknya bilang orang-orang sini mah udah pada tahu mas, kuntilanak itu mah udah biasa, orang-orang sini juga sering lihat gitu loh. Yang mungkin mas ini sama bapak ini nih baru ngeliat sekarang kali ya. Kalau warga-warga sini mah udah biasa ngeliat yang kayak gitu. Maksudnya ngeliat gimana? Iya itu emang kuntilanak udah lama. Orang sini juga dulu itu dibilang kayak gitu. Wah saya nggak paham, terus akhirnya iya pokoknya ada dulu namanya Lastri. Dia tuh meninggal dalam keadaan hamil. Ya udah dia meninggal jadi kuntilanak. Ya nggak cuma sekali 2 kali orang ngelihat dia, sosok dia, udah banyak orang juga ngelihat. Oh gitu ya pak ya. Tapi saya masih posisi kayak ketakutan gitu, terus tapi om saya juga masih ngelatin aja gitu kan, arah keluar, udah nggak usah diiniin, cuekin aja, dibilang kayak gitu. Itu mah cuman nunjukin diri doang, nggak bakal mencelakai kita juga itu, dibilang kayak gitu. Nah udah dapat penjelasan dari centang itu, akhirnya om saya bilang, yaudah dah, pokoknya ntar nih pagi nih, udah kita langsung pindah, udah lo nggak usah lagi ngontrak di sini dah. Nih ada setannya, gue juga nggak mau lo dibayang-bayangin kayak gini, gue aja takut, apalagi lo gitu kan. Udah pokoknya ntar lo pulang pergi aja lah dari Jakarta Timur sampai Cikarang lagi. Sambil nanti om cari deh kontrakan yang lebih rame, yang agak-agak depan, yang lebih dekat sama pabrik tuh, yang cuma 5 menit doang. Abis itu udah saya nunggu pagi ngemas bareng, udah saya pindah, saya keluar dari kontrakan itu udah saya nggak pernah lagi saya ke situ gitu loh. Ya udah akhirnya saya pulang pergi tuh dari pabrik ke rumah yang di Jakarta Timur, pulang pergi aja udah. Ngangkot deh tuh, pulang malam deh tuh. Ribet deh tuh daripada harus ketemu setan kayak gitu kan. Ya gitu deh pokoknya ceritanya tuh bang, pengalaman saya bang. Bang Ferry, Iya, Bang Ferry, terima kasih banyak Bang Ferry sudah mau menceritakan semua kejadian mistis yang pernah Bang Ferry alami nih Bang ya. Iya bang. Bang, saya mau nanya nih Bang, setelah Bang Ferry meninggalkan kontrakan nih, Bang Ferry sempat ketemu sama pemilik kontrakan nggak? Dan pemilik kontrakan ini pernah nggak ngebahas tentang kenapa Bang Ferry pindah gitu? Kalau sama pemilik kontrakan itu nggak ketemu lagi bang, karena namanya waktu itu kita buru-buru pindah gitu kan, ya udah langsung cabut gitu aja, kita nggak ada ini lagi, nggak ada ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Saya cuma dapet penjelasan soal kuntilanak yang dari Pak Centang itu aja. Bahkan di awal-awal saya mau ngontrak di situ, si pemilik kontrakan juga nggak ada cerita di sini ada kuntilanak apa segala macam, makanya saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Oh berarti Bang Ferry meninggalkan kontrakan di pagi harinya dan nggak pamit nih sama si pemilik kontrakan nih? Iya bang, jadi yang pas kejadian pas malam itu kan kita sampai ditemenin 2 centeng tuh, kita cuma nunggu pagi doang bang. Udah pas pagi kepak-kepak bareng, udah langsung tinggalin aja kontrakan. Nanti katanya sisanya urusannya omnya yang ngomong sama yang punya kontrakan bahwa saya udah nggak mau ngontrak di situ lagi gitu loh. Kalau untuk sosok kuntilanak yang bernama Lastri, itu sebenarnya dia siapa sih Bang?
Ini kalau versi cerita dari Pak Centeng yang malam-malam itu ya Bang ya, ngasih tahu. Jadi ternyata si Lastri ini dia meninggal dalam keadaan hamil dan posisi meninggalnya di kontrakan saya yang di sebelah kiri Bang. Jadi kontrakan kiri itu dulu tempatnya si yang meninggal ini, gitu loh. Dan dari Pak Centeng ini bilang dia termasuk kayak pengantin baru gitulah Bang. Hamilnya itu juga dia kayak katanya tuh masih hamil anak pertama Bang, dibilangnya. Ya udah saya nggak terlalu tahu lagi cerita detailnya kayak gimana gitu loh. Saya juga cuman namanya diceritain sama Pak Centeng, saya cuman ya udah saya iya aja udah gitu loh. Saya juga nggak terlalu cari tahu latar belakang si sosok Lastri ini kayak gimana. Pokoknya saya waktu itu saya udah mengalami pengalaman yang kayak gitu di pikiran saya mau buru-buru cabut, udah itu aja Bang gitu loh. Oke Bang Ferry, setelah kejadian itu kan Bang Ferry masih tetap kerja nih di pabrik nih. Iya masih. Nah itu bertahan berapa lama dah di sana Bang? Iya itu saya lumayan lama juga tuh Bang. 2003 sampai 2011 berarti saya 8 tahun ada itu Bang kerja di pabrik itu. Dan semenjak saat itu pokoknya saya dari 2003 sampai 2011 itu saya tuh pulang pergi Jakarta Timur ke Cikarang, Jakarta Timur, Cikarang, pulang pergi kayak gitu aja. Ya pokoknya saya 2 tahun itu saya ngumpulin uang, akhirnya saya punya motor tuh Bang. Udah punya motor sendiri, saya akhirnya nggak ngangkot lagi. Udah saya pulang perginya naik motor aja Cikarang, Jakarta Timur. Tapi lebih enak lah Bang daripada ngangkot gitu loh. Bang Ferry terakhir nih Bang, kalau untuk kondisi kontrakan yang pernah Bang Ferry tempati, pada saat Bang Ferry di sana itu kondisinya masih adakah atau gimana tuh kontrakan itu? Yang saya tahu itu Bang, sekarang tuh dia udah jadi perumahan Bang. Jadi dulu tuh kan jatuhnya tuh kayak tanah kapling gitu ya. Terus sekarang tuh udah jadi perumahan baru Bang. Tapi saya lupa inget nama perumahannya apa gitu. Oke Bang Ferry, terima kasih banyak. Sekali lagi Bang Ferry sudah mau menceritakan semua kejadian yang pernah Bang Ferry alami di tahun 2003 lalu ya Bang ya. Iya, sama-sama Bang. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus telusur karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Ferry pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.